Hidup yang bahagia dan berumur panjang bukan soal harta, bukan juga soal pola makan dan olahraga rutin. Tapi rahasianya ada pada hubungan sosial antar manusia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal rahasia dari hidup yang bahagia berdasarkan riset ilmiah. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Robert Waldinger yang berjudul The Secret to Happy Life: Lessons from 8 Decades of Research dan diolah dari berbagai sumber. Apa yang membuat seseorang bahagia dan panjang umur? Ternyata rahasianya bukan pada makan sehat, pencapaian karir, olahraga rutin, dan sebagainya. Memang hal itu tentu saja penting, tapi rahasia terletak pada hubungan sosial. Apakah ada orang yang bisa kamu hubungi di tengah malam ketika kamu sakit atau takut? Atau apakah kamu punya seorang yang selalu memberikan perhatiannya untuk mendengarkan cerita hidup kamu? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa jadinya ketika para ilmuwan meneliti resep hidup bahagia? Mungkin saja hal ini menjadi cikal bakal sebuah penelitian yang sangat panjang bernama Harvard Study of Adult Development. Boleh dibilang penelitian ini merupakan studi terpanjang yang pernah dilakukan karena mengikuti responden sejak tahun 1938 dari remaja hingga dewasa dan sekarang berlanjut ke anak mereka. Awalnya studi ini dimulai dari dua grup. Grup pertama berisi sarjana dari Harvard, dan grup kedua berisi anak laki-laki yang berada di SD atau SMP dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu jalan terbaik bagi hidup seseorang. Namun dari situ studinya terus berkembang. Grup kedua yang awalnya hanya terdiri dari anak laki-laki lalu ditambahkan anak perempuan hingga jumlahnya mencapai setengah. Sekarang sudah berkembang hingga ke generasi kedua. Jadi, total responden awal sekitar 724 orang. Sekarang respondennya mencapai lebih dari 2.000 orang. 30 tahun lalu, Robert menemukan kalau ada korelasi antara hubungan sosial yang hangat dan hidup yang baik. Faktanya, seseorang yang memiliki hubungan sosial yang hangat, maka mereka cenderung punya tubuh yang lebih kuat dan otak mereka masih tetap tajam walaupun usianya menua. Awalnya Robert tidak percaya. Namun studi lain juga mengkonfirmasi hal ini. Orang itu cenderung punya tingkat depresi yang rendah, kemungkinan lebih rendah untuk mengidap diabetes, dan bisa pulih lebih cepat ketika sakit. Apa rahasianya? Mungkin berada pada stres. Seperti yang kita ketahui, stres merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup. Namun, hubungan sosial yang baik justru bisa meregulasi stres yang muncul. Contohnya gini, kamu mengalami sebuah kejadian buruk di kantor dan hal ini membuat kamu sangat kesal. Kamu mungkin merasa tubuhmu mengeluarkan respon melawan atau kabur dari situasi itu. Detak jantungmu meningkat dan mungkin kamu mulai berkeringat. Ini adalah reaksi tubuh yang wajar. Namun ketika kamu pulang, kamu punya sesuatu yang bisa jadi teman cerita, entah keluarga atau pasangan. Mungkin saja perasaan kamu jadi lebih lega setelah cerita dan respon tubuh melawan atau kabur menjadi berkurang secara signifikan. Bagaimana bila tidak ada? Bagaimana bila kamu tidak punya seorang yang jadi teman cerita? Riset menemukan orang tersebut mungkin merasa kesepian dan tidak punya mekanisme untuk mengatasi stres yang muncul. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa menyediakan semua yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan membantu kita untuk bertahan hidup. Hubungan yang baik tidak hanya melindungi tubuh, tapi juga otak kita. Menariknya, hubungan tersebut tidak harus selamanya baik. Tentunya hubungan manusia naik dan turun. Ada kalanya baik sekali, tapi juga kadang ada pertengkaran di sepanjang perjalanan. Hal itu tidak masalah. Asalkan pada akhirnya kita masih bisa bergantung pada mereka ketika situasi menjadi berat. Poin lain yang penting adalah setiap orang pasti menua. Proses ini berjalan sejak kita lahir, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Jadi kita perlu terus menjaga tubuh kita sendiri ibaratnya hingga usia kita mencapai 100 tahun
dan mungkin saja kita bisa mencapainya. Hubungan sosial juga berpengaruh pada usia seseorang. Ketika seseorang yang berusia 80-an tahun ditanya momen apa yang membuat mereka paling bangga, hampir semuanya bercerita soal hubungan sosialnya. Mereka tidak bilang saya menghasilkan banyak uang, atau saya memenangkan banyak penghargaan. Tapi mereka bilang saya adalah mentor yang baik, saya adalah teman yang baik, saya membesarkan seorang anak yang baik, saya adalah pasangan yang baik, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah harus hubungan sosial yang dekat? Ternyata tidak. Hubungan sosial apapun punya efek positif pada kesejahteraan pribadi. Jadi, hubungan pertemanan, keluarga, rekan kerja, dan bahkan hubungan kasual, misalnya interaksi kamu dengan barista tempat kamu membeli kopi setiap pagi, atau abang tukang bubur tempat kamu beli sarapan setiap hari, dan sebagainya. Berinteraksi dengan orang asing juga punya manfaat loh. Robert melakukan sebuah eksperimen yang membagi responden menjadi 2 kelompok di stasiun kereta bawah tanah. Di kelompok pertama, mereka diberi tugas untuk berbicara dengan orang asing. Sedangkan di grup kedua, mereka hanya melakukan aktivitas mereka secara normal, misalnya sibuk dengan handphonenya atau mendengarkan musik. Hasilnya menarik. Grup pertama yang awalnya tidak nyaman ketika diminta berbicara dengan orang asing, justru pada akhirnya lebih bahagia daripada grup kedua yang hanya menjalankan aktivitas rutin mereka. Bagaimana kita bisa memperkuat hubungan kita dengan orang lain? Mungkin kita bisa menggunakan analogi olahraga. Ketika kita melakukan olahraga fisik, misalnya lari, pergi ke tempat gym, dan sebagainya, lalu saat sampai di rumah, kita bilang kalau kita tidak akan melakukannya lagi. Tentu saja tidak kan? Kita merasa perlu melakukan olahraga rutin untuk menjaga kebugaran tubuh. Sama halnya dengan hubungan sosial. Kita seringkali menyepelekan hubungan sosial. Kita merasa walaupun jarang kontak, tapi hubungan tetap dekat kok. Ternyata tidak. Hubungan sosial yang baik perlu dirawat, butuh perhatian dan kontribusi dari masing-masing pihak. Tipsnya adalah jadi proaktif. Hubungi teman kamu dan ajak ketemuan. Luangkan waktu untuk ngobrol dan saling bercerita. Jangan lupa juga dengan orang terdekatmu, entah keluarga atau pasangan. Mereka merupakan orang yang seringkali kita sepelekan. Kita menganggap kehadiran mereka sebagai sesuatu yang seharusnya. Alhasil kita jadi kurang menghargai. Jadwalkan waktu untuk bertemu. Bisa sesederhana makan malam bersama. Kamu juga bisa memperluas lingkaran sosialmu dengan mengikuti komunitas atau menjadi sukarelawan. Ini merupakan tempat yang baik untuk memulai sebuah hubungan sosial, di mana kamu dan orang lain punya minat yang sama dan peduli atas hal yang sama. Perlu diingat, tidak selamanya hubungan sosial itu berjalan lurus. Ada saatnya hubungan menjadi renggang. Untuk menjalin hubungan, kita juga perlu belajar memberi dan meminta maaf. Ini adalah cara kita memperbaiki hubungan antar manusia. Memang tidak mudah, apalagi jika orang itu pernah menyakiti kita atau justru kita yang melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Namun, jika kita bisa memperbaiki hubungan yang rusak, maka itu akan jauh lebih baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.